Halo teman belajarku, di video ini gue mau ngebahas soal SIMAK UI 2019 kode yang 326. Link soal ada di deskripsi, bisa cek sendiri. Dan seperti biasa, tiap soal gue bikin segmen ya. Karena emang beberapa soal ini sama kayak di kode 323 yang pernah gue bahas. Jadi kalau udah nonton video sebelumnya bisa skip aja. Langsung tonton aja yang belum dibahas, yang soalnya beda. Oke, langsung nomor 46 aja. Diketahui entalpi reaksi berikut. Ini ada reaksi 1, 2, 3 dan ada delta H-nya. Pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut. Ini reaksi tapi belum setara. Ditanyakan entalpi atau delta H reaksi pembakaran ZNS tersebut dalam kilojoule per mol. Ini soal tentang hukum Hess. Termokimia. Nah, soal hukum Hess kayak gini, kita tinggal bolak-balik reaksi yang diketahui biar hasilnya kayak yang ditanyain. Nah, tapi sebelumnya kita setarain dulu nih reaksi yang ditanya. Zn di kiri 1, di kanan 1. S di kiri 1, di kanan 1. O-nya di kiri 2, di kanan 1 tambah 2, 3. Berarti biar setara ini kasih 3/2 O2. Biar di kiri juga 3 juga oksigennya. Oke, nah sekarang kita langsung lihat zat-zatnya. Mulai dari ZNS. Ada di kiri dengan koefisien 1. Nah, kita cari ZNS nih di reaksi yang diketahui. Oh, ternyata ada di sini ya, ZNS di reaksi yang pertama. Tapi ini di kanan nih. Berarti gimana? Kita balik reaksinya. Oke. Terus lanjut, ini ada 3/2 O2. Nah, tapi untuk O2, di reaksi yang diketahui ada 2 nih. Di reaksi kedua, reaksi ketiga. Jadi kita skip dulu. Kita cari zat yang unik. Unik itu maksudnya cuma ada satu aja. ZNO di kanan dengan koefisien 1. Nah, kita cari ZNO. Oh, ada nih reaksi yang kedua. Tapi ini koefisiennya 2. Berarti kita bagi 2. Terus lagi SO2. Ini SO2. Sama-sama di kanan, sama-sama koefisien 1. Langsung pakai aja. Reaksi yang pertama kita balik. Nah, kalau dibalik nanti tanda delta H-nya jadi plus berubah. ZNS jadi ZN plus S. Delta H yang awalnya min jadi plus 202,9 kilojoule. Reaksi yang kedua, kita bagi 2 nih reaksinya. Dibagi 2 semua. Berarti jadi Zn ditambah setengah O2 jadi ZNO. Nah, delta H-nya juga kita bagi 2 nih. Jadi min 348 kilojoule. Reaksi yang ketiga, ini udah kita pakai aja, langsung tulis S ditambah O2 jadi SO2. Delta H-nya tetap min 296,1 kilojoule. Tinggal dijumlahin aja reaksinya. Yang sama kanan kiri boleh dicoret S, Zn, Zn. Nah, kalau oksigen ini sama-sama di kiri kita tambahin. Setengah tambah 1, jadi 3/2 ya. Berarti ZNS plus 3/2 O2 jadi ZNO plus SO2. Ya, sesuai sama yang ditanyain ya. Delta-nya tinggal kita hitung aja di jumlah semuanya. Dapatlah min 441,2 kilojoule. C jawabannya. Oke, next 47. Elektrolisis 1 liter larutan PbSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Pb. Ini sama aja endapan Pb lah dengan AR207. Sebanyak 8,28 gram di katoda. ditanyakan volume gas yang dihasilkan di anoda.
pada keadaan STP. Diketahui ada endapan Pb, ditanyakan gas di anoda. Kalau teman-teman ingat reaksinya, boleh langsung aja pakai hukum Faraday yang kedua. Hukum 2 Faraday. Mol 1 dikali PbO sama dengan mol 2 dikali PbO. Perubahan bilangan oksidasi atau elektron yang terlibat. Dan kayak biasanya, mol itu gram per AR atau per MR. Berarti mol 1 ini endapan Pb-nya 8,28 gram per AR-nya 207 dikali PbO-nya. Ini PbSO4. Pb2 plus SO4 2-. Berarti ini Pb2 plus. Dari 2 plus jadi Pb doang yang biloxnya 0. Berapa berubahnya? 2. Itu PbO-nya. Sedangkan untuk mol 2-nya ini gas di anoda. Nah, kalau ingat reaksinya, kalau ada sulfat berarti yang bereaksi air ya. Air teroksidasi di anoda. Mol O2 dikali 4. Duh kak, lupa kak reaksinya gimana? Oke, kalau lupa, gue bikin reaksinya dulu deh. Pertama, PbSO4 kita ionisasi dulu. Ini reaksi elektrolisisnya. Pb2 plus SO4 2-. Buat katoda itu negatif, anoda itu positif. Katoda negatif. Jadi yang masuk ke sini ion plusnya. Pb lah masuk. Pb2 plus mengalami reduksi 2 elektron jadi Pb. Ini dia, dari 2 plus ke 0 PbO nya 2. Atau bisa juga lihat elektronnya. Nah, untuk anoda pertama kita lihat elektrodanya dulu. Ternyata pakai elektrodanya platina. Platina ini adalah salah satu jenis elektroda inert. Ada C, PT, AU. Ini 3 elektroda inert. Nah, inert artinya nggak bereaksi. Karena nggak bereaksi, terus siapa yang mau bereaksi di anoda? Lihat ion negatifnya. Ternyata ion negatif di sini adalah sulfat, SO4 2-. Kalau di sini ion-ion sisa asam oksi, kayak sulfat, nitrat, fosfat yang ada OO-nya kayak gini, mereka tuh susah banget mengalami oksidasi. Nah, karena susah, maka airlah yang teroksidasi di sini. 2H2O jadi 4H+, O2 4 elektron. Nah, O2 ini adalah gasnya, gas oksigen, diatomik. PbO-nya ini dia 4 elektron. Ya, 4. 828 207. Bisa dong kita coret 4 ya. 4/100. 4 kali 2, 8. Oh, ini boleh juga sekalian 4 sama 4. Maka mol oksigen 2/100, 0,02 mol. Nah, tapi ditanyain volume nih, bukan mol. Volume STP mol dikali 22,4. Berarti 0,02 dikali 22,4. 0,448 liter. C jawabannya. Oke, next. 48. Reaksi pembentukan gas NO2F dari gas NO2 dan F2 mengikuti persamaan berikut. Ini ada reaksinya dan kebetulan udah setara karena udah ada koefisien. Reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi 0,75 per molar per detik. Jika ke dalam wadah 250 ml labu dimasukkan 20 mmol NO2 dan 15 mmol F2. Ditanyakan laju reaksi setelah 50% NO2 bereaksi. Ini tentang laju reaksi.
hukum laju. Hukum laju reaksi itu R atau V sama aja boleh ya. Sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkatin orde. Nah, di sini K ini tetapan laju reaksi. Nilainya 0,75. Reaktan di reaksi ini adalah NO2 dengan orde 1 dan F2 dengan orde 1 juga. Nih ya, reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan. Di masing-masing reaktan orde 1. Nah, berarti buat nyari lajunya ya tinggal masukin aja nih. Tapi permasalahannya, ditanyain bukan laju reaksi awal, tapi laju reaksi setelah 50% NO2 bereaksi. Nah, berarti kita harus bikin dulu nih reaksinya, bikin MRS, nanti 50% kita bikin bereaksi. 2NO2 ditambah F2 jadi 2NO2F. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula 20 mmol NO2 dan 15 mmol F2. Produk masih 0. Terus dibilang 50% NO2 bereaksi. Kalau mula-mula 20, terus 50%-nya bereaksi, berapa yang bereaksi? Pasti 10 mmol dong. Setengahnya ya. Dan ingat, di baris reaksi itu sesuai dengan koefisien atau perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 2 10 mmol, koefisien 1 berarti 5 mmol. Koefisien 2 berarti 10 mmol. Reaktan dikurangi, produk ditambah. Reaktan 20 kurang 10, masih sisa 10 mmol. Reaktan lagi 15 kurang 5, masih sisa 10 mmol. Produk 0 ditambah 10 mmol. Oke, ini masih milimol. Buat masuk ke persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksi, harus pakai konsentrasi. Dan konsentrasi itu mol per volume. Mol per volume dalam liter, atau milimol per mililiter, atau kilomol per kiloliter, itu boleh juga semuanya. Berarti 0,75 dikali NO2-nya masih sisa 10 mmol per volumenya 250 ml. Pangkatin 1. F2 10 mmol per volumenya 250 ml pangkatin 1. Oke, dihitung aja hasilnya 1,2 10 pangkat min 3 molaritas per detik. Yang D jawabannya.